Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus,
karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya percaya setiap kita kembali ada di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, Saudara. Hari ini saya ajak setiap kita, siapkan hati kita yang terbaik, sebab kita mau ketemu dengan Tuhan kita, Saudara. Saya undang setiap kita, mari lihat kanan kiri kita, kasih salam yang terbaik, Saudara, berikan senyuman yang terbaik. Mari siapkan hati kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami hampiri tahta kudus-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu ketika kami hampiri Engkau Tuhan, Engkau selalu juga menerima kami dengan tangan terbuka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini biarlah setiap kami mau bertemu dengan Engkau secara langsung Tuhan. Bertata dalam pujian penyembahan kami. Hampiri setiap kami Tuhan Yesus. Biar kami yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Biar kami yang sedang dalam kelelahan Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Allah kami, Engkau membawa kami keluar dari tanah perbudakan itu Tuhan. Engkau bawa kami masuk ke dalam tanah perjanjian itu Tuhan, di mana terdapat anggur, di mana terdapat susu mengalir atas kami Tuhan. Dari setiap gunung-gunungnya mengalir air mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hampiri
tatamu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, ku mau mengasihi-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Domba yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Allah, Kau ku sembah selamanya. Yesus, Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Mari sondang kita boleh sekali lagi katakan pujian ini saudara. Kami hampiri tatamu Tuhan. Ku hampiri tatamu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap
Sama saudara katakan, layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Allah, berikan kemuliaan. Oh Yesus. segala lutut kan berteluh menyembah kepadamu, semua lidah kan mengaku Yesus Kristus
semua lidah mengaku, lutut setiap manusia menyembah Engkau Tuhan Yesus. Namamu ditinggikan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas perkenanan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Kita masih berjumpa pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh sama-sama menikmati firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala berkat, anugerah, dan kasih sayang-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau memelihara kami dengan luar biasa. Engkau melindungi kami dengan luar biasa. Kami mengucap syukur. Engkau baik, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang tiba waktunya kami duduk diam untuk kami boleh mendengar apa yang Tuhan ingin kami lakukan dan kerjakan hari-hari ini. Terima kasih, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan hati dan telinga seorang murid, supaya berikan kepekaan, supaya mereka boleh menangkap apa yang Tuhan ingin bicara pada pagi hari ini. Engkau berkati juga hamba-Mu, berkati setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, semua atas perkenanan-Mu saja. Terima kasih, kami siap menikmati firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan yang luar biasa, karena Dia sangat baik Bapak Ibu Saudara. Kita sudah melewati hari-hari ini, di sekitar kita nggak pernah tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi yang kita tahu, pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin sharing apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jadi saya temukan perikop ini ketika dalam pembacaan Alkitab harian. Saya sering membaca ayat ini, bahkan juga saya yakin Bapak Ibu sering membaca kisah ini. Tetapi ketika saya menemukan hal-hal baru yang luar biasa, itu yang ingin saya bagikan pada hari ini kepada Bapak Ibu dan sekalian. Nah, saya taruh tema pada hari ini adalah ketika kita menganggap kehadiran Yesus itu biasa. Ya. Jadi tema kita adalah ketika kita menganggap kehadiran Yesus itu biasa. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca di Lukas 7 ayat 36 sampai yang ke-46. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita membaca 10 ayat supaya kita mengetahui konteks ceritanya. Dan nanti kita akan fokus pada ayat-ayat tertentu yang dimana kita akan menemukan sama-sama Tuhan bicara apa untuk kita semua. Lukas 7 ayat 36 sampai 46. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lainnya 50.
Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Jadi baik yang 500 dinar maupun yang 50 dinar. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya itu. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, perhatikan baik-baik. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45, engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara berkali-kali mendengar kisah ini atau membaca kisah ini. Saya pun demikian. Namun ketika pada minggu lalu ketika saya baca kisah ini, saya terhenti mulai ayat 44, 45, dan 46. Ketika saya berhenti di ayat 44 sampai 46, Roh Kudus bilang, perhatikan baik-baik, karena di situ engkau akan belajar bagaimana sikap kita menyambut kehadiran Yesus. Ayat-ayat yang awal mengatakan Yesus diurapi oleh wanita ini. Dan apa yang terjadi di ayat 44? Yesus berkata demikian. Kita bahas satu persatu. Ini luar biasa sekali. Bagaimana sikap kita menyambut Yesus. Yesus diundang oleh orang Farisi. Dan ternyata orang Farisi ini namanya Simon, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian di ayat 40, jadi diundang, Yesus datang. Di ayat 44, Yesus bilang begini. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Simon, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Simon mengundang Yesus ke dalam rumahnya. Begitu dia masuk, Simon menyambutnya biasa saja. Dia tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus. Tetapi dia, perempuan ini, membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu, seberapa banyak kita datang beribadah, kita mengundang Yesus untuk datang dalam ibadah kita. Tapi kemudian ketika dia hadir, kita menganggap kehadirannya biasa. Tetapi wanita ini dicatat. Ia membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Perhatikan baik-baik. Dia menyekanya dengan rambutnya. Bagaimana perempuan ini menyambut Yesus, Bapak Ibu? Dia menyeka dengan rambutnya. Bagi wanita, rambut adalah mahkota. Rambut adalah kehormatan. Makanya Bapak Ibu, wanita sangat menjaga rambutnya. Dan apa yang dilakukan wanita ini, Bapak Ibu? Begitu dia menerima kehadiran Yesus, Simon biasa-biasa saja. Tetapi wanita ini membasahi kakinya dengan air matanya dan kemudian menyeka dengan rambutnya. Artinya perempuan ini menyerahkan mahkotanya. Dia merendahkan diri dan merendahkan hatinya menyambut kedatangan Yesus. Jadi poin yang pertama yang saya dapatkan rema dari kisah ini adalah Yesus datang. Mari kita sambut dengan kerendahan diri dan kerendahan hati kita. Karena ketika kita merendahkan diri dan hati kita,
itu kita sedang menyembah Dia. Apa itu arti penyembahan, Bapak Ibu? Penyembahan adalah menaruh kita pada titik yang paling bawah, paling dasar, supaya kita bisa meninggikan orang yang kita sembah. Seberapa banyak dari kita yang ketika kita masuk ibadah, kita tunduk, kita rendah hati, kita rendah diri, kita berikan mahkota kita berikan posisi kita berikan kesombongan kita, ego kita letakkan, dan kita hanya menyembah Dia. Ini dilakukan wanita ini. Yesus menegur Simon, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak menyiapkan air. Pagi hari ini, Yesus juga mungkin menegur saya dan saudara. Aku hadir di rumahmu, tapi engkau menganggap kehadiranku biasa-biasa saja. Mari Bapak Ibu, hari ini, ketika kita undang Yesus, dan hari ini, dimanapun engkau berada, di rumahmu, di tempat-tempat engkau melihat tayangan ini, Yesus hadir. Sambut dengan kerendahan hati, sambut dengan sebuah penyembahan yang luar biasa. Taruhkan ego kita dan sembah Dia. Jadi yang pertama, jangan engkau anggap kehadiran Yesus itu biasa. Tetapi ayo, begitu engkau datang beribadah, engkau mau ketemu Yesus, berikan penyembahan yang terbaik. Ayat yang ke-45, kita akan masuk pada poin yang kedua. Engkau tidak mencium aku. Yesus masih berkata ini kepada Simon yang mengundang dia. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya, perempuan itu tidak henti-hentinya mencium kakiku. Kehadiran Yesus, karena seringnya kita menganggap ibadah itu rutinitas. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Kita nggak pernah mencium kaki Yesus. Apa itu mencium kaki Yesus? Orang yang mencium adalah orang yang penuh kerinduan. Orang yang punya cinta luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu punya kampung ya, punya kampung halaman. Dulu waktu kita masih belum pandemi, di Natal atau mungkin di hari raya Lebaran, ya kadang-kadang kita ikut mudik Bapak Ibu untuk menemui orang-orang tua kita maupun saudara-saudara kita. Dan begitu ketemu mereka, kita peluk mereka, kita cium mereka. Perempuan ini ada cinta yang luar biasa. Karena dia merasa dosanya dihapuskan, dosanya diampuni. Seberapa banyak dari kita yang masih punya cinta yang luar biasa sama Yesus? Seberapa banyak dari kita yang masih menyambut kehadiran Yesus? Ibadahnya penuh dengan kerinduan. Aku mau ibadah hari ini, aku mau bertemu dengan Yesus. Aku mau peluk Dia, aku kangen Dia. Oh, dahsyat sekali. Yesus hadir di rumahmu. Tapi kadang-kadang engkau anggap, oh udah biasa, hari Minggu Dia datang di rumahku. Engkau tidak mencium Dia. Ibadah kita mulai terjebak pada rutinitas. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan. Kedatangan Yesus, kehadiran Yesus, mari kita hargai, kita hormati. Kita harusnya yang mati di kayu salib, tetapi kita diampuni dosanya luar biasa. Tuhan Yesus gantikan itu bagi kita. Sehingga ketika Dia hadir di tempatmu di mana engkau berada. Engkau datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Engkau puji Dia dengan sungguh-sungguh. Ada cinta yang meluap-luap, ada kerinduan yang luar biasa. Itu yang dilakukan perempuan ini. Yang pertama tadi, Bapak Ibu, menyambut kehadiran Yesus. Perempuan ini
menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, kehormatannya, mahkotanya, dia serahkan. Yang kedua, wanita ini menyambut kehadiran Yesus dengan luar biasa, dengan cinta yang meluap-luap, dengan penuh kerinduan. Ayat yang ke-46, Bapak Ibu. Ini yang ketiga. Yesus bilang begini kepada Simon, orang Farisi yang mengundang dia tadi. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Yesus datang ke rumah Simon tadi itu, Bapak Ibu. Dia nggak dikasih air untuk menyeka kakinya. Dia nggak mencium Yesus, nggak ada kerinduan. Dan yang ketiga, tidak meminyaki kakinya dengan minyak. Bapak Ibu, minyak wangi ini dicatat sebagai minyak yang harganya mahal sekali. Dan itu diberikan oleh wanita ini untuk meminyaki kaki Yesus. Dia pecahkan buli-buli minyak itu. Ada yang bilang itu pemborosan. Tetapi wanita ini menyambut Yesus dengan memberikan yang terbaik. Bagaimana kita menyambut kehadiran Yesus? Apakah ada harga yang kita bayar? Apakah kita datang dengan memberikan yang terbaik hati kita, diri kita? Itu yang jadi pertanyaan bagi kita. Hari ini kita belajar sesuatu, mengingatkan kepada kita semua bahwa ibadah bukanlah rutinitas liturgi. Ibadah bukanlah rutinitas kewajiban. Kalau itu terjadi, kita bertobat, kita minta ampun pada pagi hari ini. Kita menganggap kehadiran Yesus itu biasa saja. Tapi pagi hari ini saya juga diingatkan kembali. Hari ini saya diingatkan kembali. Dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara juga. Yuk, ketika kita datang beribadah, kita datang sebagai sebuah ibadah yang penuh kerinduan. Kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Seperti wanita ini. Jangan anggap kehadiran Yesus itu biasa. Tapi ketika kita beribadah, kita taruhkan ego kita, taruhkan mahkota kita, datang dengan penuh cinta yang luar biasa, datang dengan penuh kerinduan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, jangan anggap kehadiran itu Yesus itu biasa, tapi sambutlah dia dengan yang terbaik yang kita miliki. Amin. Tundukkan kepala. Saya ajak untuk kita berdoa. Ambil saat teduh sejenak. Dan biarkan Roh Kudus bicara lebih lanjut. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Ampuni kami. Kalau kami sering menganggap kehadiran-Mu, ibadah, itu sesuatu yang rutinitas biasa. Sehingga kami meresponinya dengan biasa saja. Kami seperti Simon, menyambut Engkau dengan biasa saja. Tapi pagi hari ini, siang hari ini kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau ingatkan kami bahwa kehadiran-Mu itu berarti bagi kami. Biarkan kami menjadi seperti wanita ini ya Bapa. Menyambut Engkau ya Yesus dengan penuh cinta yang luar biasa. Memberikan yang terbaik yang kami punya. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Aliran-aliran surgawi, damai sejahtera Allah mengalir bagi mereka. Mereka punya keintiman hidup intim yang lebih lekat lagi dengan Engkau. Berkati mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah hari ini, kita terima lawatan Tuhan, kita terima mujizat kesembuhan dari Tuhan, bahkan pemulihan daripada Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Atau dapat men-scan QR Code yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sebab sukacita kita oleh karena Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari bersuka cita lebih lagi Bapak Saudara. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik Bapak Ibu, saya undang dimanapun kau berada, kita akan akhiri ibadah kita. Pada siang hari ini kita siap terima berkat daripada Tuhan sendiri. Angkat tanganmu, kalau engkau satu keluarga, engkau bareng-bareng, engkau angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya api yang sudah kita terima bersama, kita akan jaga dan kita akan bawa ke lingkungan kita saudara. Mari Bapak Ibu Saudara jangan lupa di setiap hari Kamis ada doa healing and blessing jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu doa bersama di pagi hari saudara jam 6 pagi. Kita semua boleh saksikan bersama di channel LPG Ministry secara live. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus selalu sertai kita. Amin.